Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan bab 7 tentang menganalisis pasar bisnis. Di presentasi kali ini ada Muhammad Iqbal Dirgantara, Muhammad Ilham Alif Pradana, ada Dian Setianurohmah, ada saya sendiri Muhammad Purwadensa. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelian oleh organisasi. Apa itu pembelian organisasi? Pembelian organisasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih alternatif antar merek dan pemasok. Dan yang selanjutnya adalah pasar bisnis. Di pasar bisnis ini, pasar bisnis itu definisinya adalah semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk pasar bisnis: pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, perbankan, keuangan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah pasar konsumen. Pasar konsumen sendiri pasar yang memungkinkan kita sebagai konsumen untuk membeli barang, produk, dan menggunakan jasa. Contoh pasar konsumen adalah pasar makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, dan pasar tempat jual beli kendaraan. Yang selanjutnya di slide ke-6, karakteristik pasar bisnis. Di sini ada banyak sekali ya. Yang pertama ada pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Jadi yang dimaksud adalah pembeli itu jumlahnya sedikit. Jadi ada satu itu. Tapi dia itu membeli dengan jumlah yang besar. Dan yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Yang ketiga ada pembelian profesional. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembelian yang sudah terlatih, yang harus mengikuti kebijakan, batasan, dan syarat pembelian. Mereka harus menyediakan data teknis yang lebih banyak tentang produk mereka dan keunggulan dibanding produk pesaing. Dan selanjutnya adalah pengaruh pembelian berganda. Keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Jadi mereka mengirimkan perwakilan penjualan dan tim penjualan untuk menghadapi pembeli yang terlatih. Jadi ada sebuah merek itu memiliki tim penjualan dan itu dikirim untuk menghadapi pembeli terlatih tersebut. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Salah satu studi yang dilakukan oleh McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata pendapatan industri. Dalam kasus penjualan peralatan modal untuk proyek besar, perusahaan dapat melakukan berbagai usaha untuk mendanai sebuah proyek dan siklus penjualan antara menyebutkan tugas dan mengantarkan produk sering diukur dalam waktu tahunan. Dan yang selanjutnya adalah keenam, permintaan turunan. Permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Yang ketujuh ada permintaan intelatis. Permintaan intelatis sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga. Misal harga berubah naik 10%, maka perubahannya permintaannya akan turun kurang dari 10%. Yang ke-8 ada permintaan yang berfluktuasi. Permintaan barang dan jasa bisnis tersendung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Dan yang ke-9 adalah pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Jadi pemasar tersebut terkonsentrasi secara geografis.
pada suatu wilayah, jadi nggak semua wilayah dia diambil. Yang ke-10, pembeli langsung, jadi tidak melalui perantara, langsung ke pembelinya. Situasi pembelian. Pertama, ada pembelian kembali langsung. Dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Lalu, yang kedua ada pembelian kembali modifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Lalu ada tugas baru. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya, seperti bangunan kantor, sistem keamanan baru. Lalu tahapan situasi pembelian tugas baru. Pembelian tugas baru adalah peluang dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian melewati beberapa tahap, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan penerapan. Lalu ada pembelian dan penjualan sistem, contohnya Shell Oil mengelola persediaan minyak dari banyak pelanggan bisnisnya dan mengetahui kapan pelanggan bisnis itu memerlukan pengisian ulang. Peserta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian terdiri dari inisiator atau pencetus, yaitu orang dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. User atau pengguna, orang yang akan menggunakan produk atau jasa. Influencer atau pihak atau orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Decider atau pengambil keputusan, orang yang memutuskan. Approver, pemberi persetujuan, orang yang mengotorisasi tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Buyer atau pembeli, orang yang mempunyai otoritas untuk memilih pemasok dan membeli. Gatekeeper atau penjaga gerbang, orang yang mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Contoh agen pembelian, resepsionis, dan sebagainya. Pengaruh pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi pada akhirnya adalah individu itu sendiri. Penentuan target pusat pembelian. Ada 4 pertimbangan dalam menarget, yaitu siapa peran utama dalam proses pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, seberapa besar, dan kriteria evaluasi. Selanjutnya ada proses pembelian atau pengadaan. Yang pertama ada persepsi departemen pembelian. Dulu departemen pembelian berposisi rendah, tapi karena kerasnya persaingan zaman sekarang departemen pembelian diangkat derajatnya. Lalu ada organisasi dan administrasi pembelian. Beberapa perusahaan mulai melakukan pemusatan pembelian. Kantor pusat mengidentifikasi bahan yang dibeli oleh beberapa divisi dan membeli semuanya secara terpusat, mendapatkan lebih banyak pembelian yang lebih baik. Tahap-tahap proses pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada deskripsi dan spesifikasi produk, yaitu pembeli melakukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan dan kuantitasnya. Selanjutnya ada pencarian pemasok, yaitu mengidentifikasi pemasok yang paling tepat. Kemudian ada pengumpulan proposal, yaitu pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Selanjutnya pembelian pemasok. Kemudian ada spesifikasi pesanan, yaitu membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan. Yang terakhir tinjauan kerja, yaitu pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasok dan pelanggan. Bisnis akan melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Di sini ada manfaat koordinasi vertikal dan juga resiko dan oportunisme.
Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat koordinasi vertikal. Manfaat koordinasi vertikal ini lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar berinteraksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Ini memiliki hubungan pembeli dan pemasok yang sangat digolongkan. Yang kedua ada resiko dan oportunisme. Resiko dan oportunisme ini ialah Yang kedua ada resiko dan oportunisme. Oportunisme merupakan membangun hubungan pelanggan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Koordinasi vertikal dapat diciptakan memperkuat tingkatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Biasanya ini oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya yang untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan ke tujuan yang lebih produktif. Yang ketiga ada mengelola relasi pelanggan bisnis. Pertama ada kepercayaan, ya. Mengelola relasi bisnis ini maksudnya mengembangkan kepercayaan dan kredibilitas suatu produk tersebut. Selanjutnya ada pasar lembaga dan pemerintah. Pasar kelembagaan, sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lain-lain. Dan juga ada pemerintah. Pemerintah ini ada mencakup lembaga-lembaga kepemerintahan, DPR. Selanjutnya ada karakteristiknya. Minimasi biaya bukan tujuan tunggal. 6. Kualitas diutamakan, yang umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan kontrak terhadap tender tersebut. Penawaran terendah akan diterima, keputusan pengeluaran harus terbuka untuk publik. Jadi penawaran terendah harus dibuka untuk publik supaya publik mengetahuinya. Dan juga ada banyak pekerjaan administratif bagi pemasok dan birokrasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.